Shalom saudara-saudara, haleluya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh ada di awal bulan Juli dan awal di minggu yang baru, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan minggu ini khusus karena Tuhan izinkan untuk kami melayani kembali di gereja GSPD Philadelphia Beleza, di mana kita sudah kita tinggalkan selama 3 bulan dan beribadah di rumah. Ini adalah permulaan untuk kita kembali ke gereja dan kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Dan saudara yang masih beribadah di rumah saat ini, mari kita beribadah bersama-sama dengan kami. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan yang sama yang menjamah kami di sini juga akan menjamah saudara di tempat dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk masuk dalam ibadah. Dan hari ini, kerinduan di Tuhan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan biar jadi kerinduan kita juga untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam bait Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk ada dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
dan bersorak bagi Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Dia hadir saudara. Dia hadir di mana engkau berada saat ini. Dan Dia rindu menjamah saudara. Oh haleluya. Tinggikan namanya, sembah Dia. Oh agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segalanya. Sembah Dia. Let's worship Him. Mari kita tinggikan namanya. Puji dan agungkan namanya. Haleluya. Dia layak ditinggikan. Dia layak disembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu, segala sembah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Angkat hatimu, angkat suaramu, buka hatimu. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, menjamahmu. Roh Kudus ada. Roh Kudus dekat dengan kita. Biar segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Oh haleluya
Yesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit God. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu. Kalau Kau izinkan kami untuk berjumpa dengan Engkau lagi Tuhan Yesus. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan, memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan Tuhan Yesus. Biar pujian dan pengagungan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan kami Tuhan, hati pikiran kami ya Yesus. Makasih Bapa, terima kasih. Kalau ada hari ini yang kita yang sakit, kita percaya kuasa jamahan Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita ada yang mengalami masalah, mengalami krisis, kita percaya bahwa Tuhanlah jawaban. Kalau ada yang kita yang masih terikat, kita percaya bahwa Tuhanlah pembebas kita. Dialah satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Dialah pusat penyembahan kita. Biar segala pengagungan kita naikkan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena kasih karunia-Mu. Terima kasih karena kasih sayang-Mu buat kami. Terima kasih karena Engkau izinkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Engkau izinkan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami siap menyembah Engkau. Memuji, menaikkan pujian, menari bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Raja yang luar biasa. Engkau Raja yang dahsyat. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Menaikkan segala pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masuki ibadah ini. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Puji Tuhan kita boleh ada di hari yang baru ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tahu satu hal bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh ada, Tuhan cukupkan selalu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita bernyanyi bagi Dia. Kita katakan, Jesus you are so good, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Saudara dimanapun saudara berada, saudara lihat kiri kanan saudara, keluarga yang bersama dengan saudara. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi saudara. Tuhan Yesus baik bagi kamu dan juga bagi saya. Amin saudara. Kita katakan bahwa He is so good to you. He is so good to me. Kita katakan He is so good to you. He is so good to me. Ya saudara ya. Dimanapun saudara berada, katakan kiri kanan saudara bahwa He is so good to you dan He is so good to me. Amin saudara. Kita nyanyikan lagu ini lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Kita katakan sekali lagi. He's so good to you. Oh, oh. To you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang baik bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. 3 bulan ini kita sudah melewati masa yang unik, masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita mungkin tidak pernah alami dan saya rasa kita tidak pernah alami sebelumnya. Dimana Tuhan izinkan bahwa kita melewati satu musim. Dimana musim yang kita seakan-akan di karantina, terkunci di tempat kita masing-masing. Tapi itu juga saat dimana kita merefleksikan betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Dan kita percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Bersama Bapa kita sanggup melewati. Dia yang sudah memimpin kita 3 bulan selama kita di karantina. Dia akan memimpin kita juga di musim berikut-berikutnya. Di mana Tuhan izinkan mungkin kita memasuki new normal dan seterusnya. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang sanggup melindungi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidup. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari kita angkat tangan, kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan
Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhanku. Holy Spirit God, we worship you Lord. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Segala pujian bagimu, segala sembah bagimu. Tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu ya Yesusku. Segala pujian bagimu, segala sembah bagimu Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit God. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh meninggikan nama-Mu yang luar biasa. Terima kasih kalau Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan Engkau. Bapa, ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Yang rindu dan haus akan Engkau. Yang rindu dan haus akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berbicaralah Tuhan kepada kami, kepada setiap dari kami, dimanapun kami berada. Tuhan berbicara ke lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami tahu firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapa, kami minta Tuhan Yesus, Kau lembutkan hati kami Tuhan. Hati-hati kami yang keras Engkau lembutkan. Supaya hati kami boleh menjadi hati tanah yang subur Tuhan, di mana firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah lebat. Kami dapat kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kepada kami roh pendengaran untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat mengerti dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadi makanan surgawi, mana dari surga yang menyegarkan, memberikan energi, menguatkan tubuh rohani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan beliau di balik kayu salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap dari kami dapat mengerti, dapat menangkap Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar segala kemuliaan, pengagungan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala sembah dan puji hanya bagi-Mu. Kami siap mendengarkan suara-Mu Tuhan, firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin, haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang bisa ketemu lagi saudara. Walaupun masih kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online, tetapi di awal bulan Juli ini saya mengucap syukur karena kami telah bisa rekaman online ini di gereja kita di House of Philadelphia. Kami harapkan dalam 1 bulan ini segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sehingga
setiap saat kalau keadaan membaik kita bisa kembali beribadah di gedung gereja kita di House of Philadelphia. Haleluya. Nah, di awal bulan ini mari kita membaca satu kisah yang luar biasa di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Sudah perhatikan, ini kisah luar biasa memberkati saya ya. Dikatakan di dalam cerita yang judulnya adalah Yesus diurapi. Puji Tuhan, dari judulnya aja udah istimewa. Biasanya Yesus mengurapi, ini Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengkehendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Haleluya, saudaraku. Ini cerita luar biasa. Saudaraku, tema kita di bulan Juli ini sesungguhnya adalah terobosan iman dengan berbuat baik. Minggu-minggu saya memikirkan apa sih yang namanya terobosan iman. Ya, apa yang namanya terobosan iman yang lebih bisa kita aplikasikan. Sampai saya ketemu ya beberapa hari yang lalu cerita ini dan Tuhan membukakan suatu rahasia. Ayat 6 katakan, "Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku." Oleh sebab itu bulan Juli ini tema kita adalah begini, saudaraku. "Hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada Tuhan." Hei jiwaku, sama-sama, pujilah Tuhan, berbuat baiklah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Spesial di bulan Juli ini, saudara harus memikirkan hal ini. Engkau harus melakukan perbuatan baik untuk Tuhan, kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kisah yang tadi kita baca, minimum ada 5 golongan manusia yang mengiring Yesus, yang sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya salah satu dari tipe-tipe golongan ini adalah saya dan saudara. Ya, yang pertama saya mau katakan di situ ada Simon si kusta. Kenapa disebut Simon si kusta? Mungkin dulunya dia itu berpenyakitan kusta. Dan penyakit kusta itu adalah penyakit yang paling ditakuti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena disamakan dengan dosa dan selalu dikucilkan. Dan saya percaya Simon ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena dia dulu dikenal sebagai orang yang sudah sakit kusta, makanya namanya Simon si kusta. Dan Simon si kusta ini berbuat baik
kepada Tuhan Yesus dengan mengundang dia makan. Ya, makanya Yesus datang ke rumah Simon dan makan. Itu juga satu perbuatan baik. Ya, itu adalah satu tanda terima kasih mungkin dari Simon si kusta ini mengundang Yesus untuk makan bersama-sama. Dan Yesus membawa murid-muridnya, dan kelihatannya juga di pesta itu juga ada orang-orang yang diundang oleh Simon. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal, 300 dinar itu harga yang sangat mahal. Dan memecahkan minyak narwastu itu, mencurahkannya di atas kepala Yesus sehingga wangi minyak itu di seluruh ruangan. Nah, kelompok yang kedua adalah perempuan yang luar biasa ini. Kalau Simon melakukan perbuatan baik untuk Tuhan itu dengan mengundang Tuhan Yesus, itu mungkin adalah sesuatu yang lumrah, yang standar. Bukankah kita juga suka begitu? Kalau kita ditolong orang dan kita bilang terima kasih, nanti saya traktir makan ya, nanti saya kirim makanan ya. Itu sesuatu yang standar. Tetapi wanita ini melakukan yang tidak standar. Jauh di atas standar. Melakukan yang tidak lumrah untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat terkagum-kagum. Ya kan, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan yang menjadi firman yang kekal ini dikatakan perbuatan wanita ini akan diingat. Kalau Injil diwartakan, Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi pada waktu kabar baik, kabar keselamatan diwartakan, perbuatan wanita ini juga jadi teladan, jadi contoh yang akan diingat terus. Artinya begitu besar apresiasi Tuhan. Ya, perbuatan baik Simon si kusta kan gak diingat. Ya kan, padahal Simon si kusta juga baik mengundang Tuhan Yesus makan, ya, mengundang dia ke rumahnya, tapi gak diingat karena itu lumrah, itu hal yang standar. Ini above standard, di atas standar. Dan saudara dan saya di bulan Juli ini, mari kita pikirkan sesuatu yang di atas, yang biasa, yang menyenangkan Tuhan sampai itu diingat terus. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang mungkin diam aja walaupun hatinya banyak bertanya-tanya. Ikut menikmati berkat Tuhan karena dia ikut ke pesta itu, makan. Ya, dia lihat kejadian itu ya diam aja. Dia kelompok pasif, ya kan? Dia tidak tergoyahkan seakan-akan dengan kejadian-kejadian. Nah, kelompok yang keempat adalah kelompok yang reaktif, yang marah, yang bilang ini pemborosan, musim COVID ini buang-buang duit buat Tuhan, ya musim lagi susah, bisnis lagi turun, ya banyak yang di PHK, masih aja mesti bayar, mesti melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya kan, untuk memberi sama Tuhan. Kelompok ini adalah kelompok yang reaktif, yang bahkan marah kepada orang yang memberi. Perempuan itu dimarahi juga, saudaraku. Dia kelompok yang gak seneng kalau lihat orang lain melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan kelompok yang keberapa tadi? Kelima, ini yang paling bahaya, saudaraku. Ya, kalau kita baca ayat 10-nya dikatakan begini. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, kelompok yang kelima ini malah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah situasi keadaan yang sekarang sedang berubah di seluruh dunia, saya percaya kekristenan, orang-orang Kristen pun akan terbagi dalam 5 kelompok besar ini. Kelompok yang pertama, mereka yang tetap setia ikut Tuhan
secara standar. Ya ibadah ya ikut ibadah, ya apa adanya. Ya memberi ya ikut memberi apa adanya. Ya baca firman Tuhan ya. Kelompok kedua adalah kelompok yang radikal, yang melebihi segala-galanya, yang justru lebih mati-matian, lebih militan mengasihi Tuhan. Nah, kelompok ketiga, kelompok yang adem ayem ya, aktif ya enggak, pasif juga enggak, ya ngikut aja bagaimana baiknya. Ya. Kelompok keempat, kelompok yang reaktif tapi negatif, yang justru banyak mengomel, mengkritik, ya banyak tidak puas, ya banyak menyalahkan, bahkan memarahi. Dan kelompok yang kelima adalah kelompok yang meninggalkan Tuhan. Biarpun dia sudah tahu, Yudas kan sudah tahu, tapi dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan mau kita memberikan, sesungguhnya begini, sesungguhnya Tuhan itu sumber segala berkat. Dia yang memberkati kita. Dialah Bapa yang memberkati kita anak-anaknya. Allah itu Allah yang memberi. Makanya betapa besar kasih Bapa kepada dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan dirinya, menebus salah dan dosa kita, mati di kayu salib. Dan juga dia memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan damai sejahtera sukacita dan memimpin kita untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang memberi. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kasih kepada kita. Tetapi dari cerita ini Tuhan juga tidak menolak kalau kita memberi sama Tuhan. Kan dia punya segala-galanya. Alkitab katakan langit dan bumi aku punya, kata Tuhan. Emas, perak, isinya dunia ini aku punya. Jadi apa yang kita beri untuk Tuhan, dia semua udah punya. Tetapi kalau kita memberi sama Tuhan, Tuhan itu senang. Tuhan itu disenangkan kalau saudara berbuat baik sama Tuhan. Memberi adalah satu perbuatan baik. Saudaraku, orang tua itu memberi untuk anak-anaknya. Mencukupi untuk anak-anaknya. Tetapi pada waktu anak-anak kami memberi sama orang tuanya, itu ada perasaan yang lain, saudara. Saat ini di masa pandemik ini, ya di rumah kami ini, yang biasa masak pulang kampung, ya, sehingga tidak ada makanan. Tetapi anak kami yang besar, Esra dan Esther, ya, keluarga muda yang sekarang tinggal di sama-sama, ya, mereka langganan catering. Dan mereka bilang biar kami yang bayar. Saya dan Meli dan Ibu Gembala merasa sesuatu yang lain, saudara. Saya merasa anak-anak mulai memberi. Seorang teman dulu berkata, bahwa anaknya sudah bekerja dan dia bilang, "Mah, ini uang." Nggak banyak. Waktu itu dia bilang, cuman 200.000. Ya. Dan buat kami sesungguhnya itu nilai yang sangat kecil gitu. Tetapi sampai saya simpen tuh 200.000 pertama yang anak saya kasih. Ya, sampai saya taruh. Saya sampai nangis. Anak udah bisa ngasih sama orang tuanya. Saudaraku, ada perasaan lain. Bukan nilainya, tapi pemberiannya itu. Perbuatan baik untuk Tuhan juga sama. Tuhan dibanggakan, disenangkan karena perbuatan baik kita. Perjanjian lama menyebutnya persembahan, menyebutnya korban. Dan Tuhan disenangkan dengan korban. Makanya ada peraturan tentang korban bakaran, korban keselamatan dan sebagainya. Semuanya korban. Ada lembu, kambing, ya, yang dipotong, yang dibakar. Untuk apa sesungguhnya? Nah,
Salah satu yang menyenangkan Tuhan dituliskan oleh Imamat 3 ayat 5. Imamat pasal 3 ayat 5 katakan begini, ya. Banyak ayatnya, saya baca ayat yang kelima aja. Dikatakan anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oh, kalau gitu bakaran-bakaran dari binatang itu yang menjadi kesenangan Tuhan adalah bau yang harum, ya, yang naik kepada hadirat Tuhan sebagai tanda anak-anaknya, umatnya berbuat baik, membawa persembahan bagi Bapa. Saudaraku, wanita itu memberikan sesuatu yang harum. Dia bawa minyak wangi yang mahal. Diurapinya Tuhan Yesus karena diurapi di kepala. Menjadi kenyataan dari satu nubuatan. Di dalam Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-12, Kidung 1 ayat 12 dikatakan begini. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Haleluya. Saat itu Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Oleh sebab itu pemberian wanita itu begitu dihargai oleh Tuhan. Sang raja duduk di atas tahtanya dan semerbak narwastu kemana-mana. Saudaraku, persembahan dari perempuan itu, dan perempuan itu sesungguhnya menggambarkan kita, gereja Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ya, tidak banyak aturan-aturan tentang memberi sama Tuhan persembahan. Tetapi beberapa kejadian-kejadian itu menjadi gambaran bahwa kita juga jangan sampai melupakan untuk berbuat baik pada Tuhan. Artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Nah, saudaraku, apa saja sih yang menyenangkan Tuhan? Pada hari ini mari kita lihat beberapa saja. Yang pertama sesungguhnya yang paling menyenangkan pada Tuhan kalau kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, sebagai korban bakaran yang berbau bukan lagi harum tapi sangat harum di hadirat Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama katakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mempersembahkan hidup ini, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kekuatan kita, intelektual kita, bahkan apa yang kita punya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu menyenangkan. Digambarkan oleh firman Tuhan itu juga seperti bau yang harum. Apa yang kita lakukan itu. 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-14-15 katakan begini. 2 Korintus 2 ayat 14-15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudaraku, yang pertama adalah hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Di dalam kita beribadah, dalam kita berdoa, mencari Tuhan,
bahkan dalam kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita, itu seperti bau yang harum kepada Tuhan. Ya, yang kedua, saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 10 tentang Kornelius. Ya, Kornelius bukan orang Yahudi. Satu kali malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan berkata, "Kornelius, semua doamu dan sedekahmu itu menjadi hal yang berkenan sama Tuhan sehingga Tuhan mengingat kamu. Kemudian kau harus cari Petrus untuk memperkenalkan Yesus kepada kamu." Saudaraku, hal yang lain yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi perbuatan baik di mata Tuhan adalah doamu dan sedekahmu kepada orang lain. Tuhan memperhatikan semua, dan engkau harus mencari firman Tuhan. Engkau harus mencari Tuhan Yesus. Engkau harus mencari pengenalan kepada firman dengan betul lewat pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, yang terakhir saya ingin singgung, dalam Alkitab satu kali Tuhan Yesus datang dalam rumah ibadat dan duduk di depan peti kotak persembahan. Saudara bisa baca di Markus 12. Dan dia melihat orang kaya memasukkan persembahannya, dan akhirnya ada seorang janda yang hanya memasukkan uang 2 peser. Dan Tuhan katakan bahwa janda itu memberi lebih banyak dari semua orang yang memberi. Saudaraku, hal yang ketiga yang saudara harus lakukan di tengah-tengah keadaan sekarang, masalah ekonomi, kesulitan secara finansial, kewajiban kita untuk membawa persembahan, ya, itu jangan dilupakan. Sebab itu perbuatan baik kita untuk Tuhan. Seringkali orang bilang kita tidak perlu lagi membawa milik Tuhan persepuluhan. Buat apa? Kita sendiri lagi susah. Saudara, persepuluhan itu bukan susah dan senang, saudaraku. Pada waktu gaji kita 100, kita bawa 10. Sekarang gaji kita dipotong jadi 50, ya kita bawanya 5. Persepuluhan itu adalah tanda kita takluk sama Tuhan. Tanda kita juga mengasihi Tuhan. Dan di dalamnya ada janji Tuhan. Janji pemeliharaan. Ya, kami tidak cukup. Bagaimana kita bisa kasih persembahan? Saudaraku, percayalah. Ya, saya lihat ada beberapa jemaat tetap membawa persepuluhannya atau mengirimkan persembahannya. Walaupun dibantu oleh tim diakonia COVID. Dan saya percaya yang dibantu oleh tim diakonia COVID itu lebih besar dari persepuluhannya. Karena dia ambil itu menjadi persepuluhan. Jadi saudaraku, ketaatan itu dan berkat itu selalu bergandengan. Oleh sebab itu, cerita perempuan ini biarlah mengilhami kita di tahun yang sulit ini. Bahwa Tuhan mengingat apa yang jadi perbuatan baik dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Mari kita katakan sekali lagi. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Amin. Haleluya. Biarlah kita seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Katakan kepada jiwa saudara, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Berbuat baiklah kepada Tuhan." Haleluya. Siapkan juga roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti wanita yang mengurapi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki
demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar musik mengalun perlahan. Di tangan kita ada tubuh Yesus dan darah Yesus sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Siapakah kita sehingga Tuhan bisa mengampuni kita dan menebus kita dengan darah-Nya yang kudus? Siapakah kita sehingga kita boleh diangkat menjadi anak-anak-Nya? Semuanya adalah kebaikan Tuhan. Di awal bulan Juli ini, mari kita katakan, aku juga mau membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Beberapa saat kita akan merenungkan kasih Tuhan. Saudara berdoa masing-masing dimanapun saudara berada. Haleluya. Dan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saya sebagai gembala saudara mewakili juga keluarga, meminta maaf kalau selama ini ada hal-hal yang menyakiti hati saudara atau tidak berkenan kepada saudara. Maukah saudara memaafkan kami? Dan kami pun berharap saudara pun saling memaafkan, saling mengampuni. Di masa-masa yang sudah akan berakhir ini, bebaskan hati kita dari segala sakit hati, kepahitan, kekesalan, kemarahan. Bebaskan hati kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita dan membebaskan kita. Haleluya, haleluya. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dengan iman kita percaya darah Yesus membungkus kita semua. Darahku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat awal bulan Juli kami boleh berada sebagaimana kami ada. Di tengah-tengah keadaan yang masih mencekam, di tengah-tengah virus corona yang masih ada di mana-mana, kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhanlah yang kami harapkan.
Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet, bahkan tentara, TNI, polisi, BIN yang menjaga keamanan, bahkan para dokter, perawat, sukarelawan. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat. Kami berdoa supaya Indonesia boleh keluar dari masalah yang besar ini, bahkan masalah ekonomi, masalah sosial, politik. Kami percaya kasih karunia-Mu, damai-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di GSPDI Philadelphia Belesa. Kami mohonkan di bulan Juli ini segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami mendoakan juga semua persembahan milik Tuhan yang dibawa oleh anak-anak-Mu lewat berbagai cara saat ini. Tuhan melihat dan memberkati, dibukakan selalu tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat-Mu, dilindungi mereka dengan perlindungan yang dari Tuhan, sehingga belalang pelahap kecil pun tidak bisa merusakkannya. Biarlah usaha mata pencarian anak-anak-Mu selalu diberkati Tuhan. Bahkan dalam masa yang sulit saat ini sekalipun, mereka tidak akan berkekurangan. Sebab selalu ada cara Tuhan untuk memelihara anak-anaknya yang tahu berharap dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bungkus setiap keluarga, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan niat hati orang jahat. Dalam perlindungan Tuhan kami harapkan. Bahkan anak-anak mereka dimanapun mereka berada, di dalam kota ini, di luar kota ini, bahkan di luar negeri, juga dalam perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan memberikan kepada anak-anak-Mu pundi-pundi yang tidak berlobang, sehingga berkat Tuhan mereka boleh nikmati, bahkan mereka boleh menjadi berkat menyalurkannya kepada yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang tertutup jalan dibukakan jalannya. Di masa-masa banyak usaha berhenti, berikan kepada anak-anak-Mu kemampuan untuk berkreativitas lebih, untuk melakukan terobosan-terobosan, sehingga mereka boleh berhasil justru di tengah-tengah kesulitan saat ini. Terima kasih buat anak-anak kami yang lulus ujian, dan kami percaya Tuhan tolong supaya mereka pun boleh masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke SD, ke SMP, ke SMA, bahkan ke universitas. Terima kasih Bapa. Perlindungan dan pengharapan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memiliki masa depan bagi setiap kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri dan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. Haleluya. Saudaraku, minggu depan kita masih ibadah lewat streaming, belum ibadah di rumah Tuhan. Kita masih menunggu ya pelonggaran dari PSBB di kota Jakarta ini yang diperpanjang lagi sampai ke tanggal 21 atau 22 Juli. Jadi mari kita selalu dekat dan mencari Tuhan. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Haleluya.